Saya ke Pak Bima Arya dulu. Jadi kalau menurut Anda kenapa serapan anggaran di daerah masih rendah sampai sekarang? Ini bukan hal baru sebetulnya. Setiap akhir tahun pasti sebuah daerah mengalami persoalan seperti ini. Ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Dalam banyak kasus, banyak sekali kegiatan yang harus didahului dulu dengan studi kelayakan, kemudian proses perencanaan detail, fisiknya baru akhir tahun. Jadi agak terlambat kemudian. Kemudian ada juga proses untuk pengajukan pembayaran dari pelaksana kegiatan yang baru di ujung-ujung. Sehingga kemudian mepet semuanya. Mendekati 90-100% itu agak susah untuk dipercepat gitu. Jadi pertama saya kira persoalan dalam perencanaan. Harusnya ini betul-betul diperbaiki, tidak dalam 1 tahun anggaran untuk kajian dan pembangunan fisiknya misalnya. Kemudian proses lelang juga seringkali bermasalah. Lelangnya berjalan telat ataupun bahkan gagal lelang sehingga tidak terserap. Nah ini banyak faktornya ya soal gagal lelang ini. Kita harus betul-betul melihat proses pengadaan barang dan jasanya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini mungkin agak lebih buruk datanya. Ini karena pandemi. Kondisi pandemi ini menyebabkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena PSBB, karena PPKM gitu. Dan kemudian juga ada kebijakan untuk realokasi anggaran. Pergeseran anggaran akibat dari aturan pusat yang meminta agar kita lebih fokus kepada protokol kesehatan dan penguatan sistem untuk penanganan pandemi. Ini faktor kedua. Yang ketiga, dalam banyak kasus ya sebetulnya juga ada hubungannya dengan proses pilkada. Jadi kepala daerah terpilih ini biasanya mengalami fase penyesuaian. Menunggu untuk mengeksekusi, mencairkan atau melaksanakan anggaran di tahun murni. Ya, ini menyesuaikan visi misi yang bersangkutan sehingga cenderung menunggu wait and see kira-kira begitu. Jadi banyak faktor, ada faktor yang harus dilakukan, perbaikan harus dilakukan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan. Yang kedua, dampak dari pandemi dan Covid tadi. Dan yang ketiga ada proses politik yang berpengaruh. Nah, itu kira-kira. Nah, tapi begini saya ingin tambahkan sekali. Saya ingin luruskan, terkesan seolah pemerintah daerah itu dengan sengaja menimbun begitu ya. Saya kira itu tidak. Yang ada seperti tadi, ada persoalan sistemik ya. Yang terakhir ada satu faktor lagi, seringkali ada anggaran yang turunnya siklusnya itu agak-agak di ujung. Ya mungkin bantuan provinsi seringkali telat, atau dana dari pusat juga yang seringkali datangnya di ujung sehingga tidak terserap. Begitu kira-kira. Baik, artinya kalau tadi Fitra juga sempat menyebut ada dugaan kesengajaan dari pemerintah daerah untuk menimbun anggaran ini kemudian di bank, ini juga harus diselidiki. Apa untungnya kalau menimbun? Nanti kan harus diperiksa juga oleh BPK. Ya nggak mungkin, harus diaudit juga. Saya kira nggak ada kesengajaan itu. Ya, tapi dalam banyak kasus yang terjadi adalah kekhawatiran dari pelaksana kegiatan. Ketika misalnya kegiatan itu agak abu-abu dalam hal landasan hukumnya. Kemudian prosesnya ini agak ribet sehingga menimbulkan kekhawatiran. Harus konsultasi dulu ke kejaksaan. Sehingga banyak kepala dinas yang memilih untuk tidak menyerap. Bahkan melawan, tanda kutip ya, kebijaksanaan dari pusat atau atasannya. Daripada terjerat persoalan hukum, lebih baik kita tidak serap. Begitu kira-kira. Nah itu dia yang kemudian juga jadi pertanyaan atau kekhawatiran besar. Saya ke Ombudsman dulu. Pemerintah ini kan mengejar daerah untuk makin cepat menyerap anggaran. Tapi kemudian apa yang terjadi kalau tadi dikatakan penyerapannya terburu-buru. Karena kan banyak barrier atau banyak aturan yang juga harus dipenuhi dalam penyerapan anggaran. Ya Mbak Livia, bagi yang mengamati otonomi daerah ya, ini problem klasik tahunan. Bahkan sejak tahun 2001 kita sudah mengalami ini, yang kalau kita klasifikasi masalahnya itu adalah sesuatu yang struktural ya, terkait dengan kerangka hukum yang tidak pasti, kemudian dinamika politik, dan juga mungkin masalah kapasitas teknis. Tetapi kalau itu terjadi di masa pandemi ini tentu sesuatu yang patut untuk kita lihat lebih jauh sebab-sebabnya apa. Saya mencatat di masa pandemi ini ada satu kondisi yang memang agak berbeda dari sebelumnya, di mana syarat salur
syarat salur itu terkait dengan kewajiban untuk memberikan laporan terkait dengan belanja wajib termasuk yang sudah ditetapkan, yang earmarking itu. Earmarking itu artinya belanja yang sudah ditetapkan di depan, termasuk misalnya kalau tahun lalu ada kewajiban realokasi anggaran dan refocusing program sebanyak 30% belanja modal, 30% belanja barang dan jasa, dan kemudian belanja aparatur. Dan tahun ini ada persyaratan minimal 8% dari total DAU itu dipakai untuk belanja COVID, gitu kan? Nah, daerah yang tidak memenuhi angka itu akan masuk ke kategori syarat salur yang tidak terpenuhi, sehingga kemudian alokasi dari pusat itu juga ditahan. Itu yang membuat kemudian dana itu tidak terpakai. Satu. Kemudian kedua adalah saya melihat ada kecenderungan perilaku belanja di pemerintahan daerah kita yang itu seperti perilaku wait and see gitu ya, mengantisipasi sesungguhnya yang dia takut kalau sudah jor-joran di depan, kita nggak pernah tahu pandemi ini akan berakhir di kapan begitu ya? Kapan gitu ya. Itu yang membuat kemudian dia memilih menahan anggarannya sambil kemudian membelanjakan hal-hal yang rutin saja gitu ya. Oke. Nah, itu yang umum terjadi di masa pandemi gitu. Baik. Tapi gini Mbak Livia, perlu juga kita fair untuk melihat gitu ya. Oke. Kita masih punya 1 bulan ini yang disebut realisasi itu kan dibagi 2. Realisasi fisik dan realisasi finansial atau realokasi belanjanya gitu. Realisasi fisik saya mencatat sesungguhnya sebagian proyek, sebagian kegiatan itu sudah dilakukan. Mungkin rampungnya belum penuh, tetapi sebagian besar sudah. Tetapi alokasi belanjanya atau realisasi belanjanya itu masih belum dilakukan. Dan umumnya memang dilakukan itu di pertengahan November hingga nanti sampai dengan 15 Desember. Nah, ini yang perlu dilihat, nanti Pak Wali Kota mungkin bisa juga menceritakan. Ada Pemda yang sesungguhnya secara fisik programnya itu sudah selesai atau sudah hampir selesai, tetapi belanjanya itu sendiri baru akan dibayarkan itu menjelang akhir tahun. Nah, ini memang sesuatu yang saya kira dari sisi teknis belanja bisa dipahami. Yang tidak bisa kita pahami adalah kalau kemudian ternyata demi untuk meningkatkan daya serap, kemudian belanja-belanja yang tidak produktif itu yang digenjot. Misalnya Mbak Livia, coba sekarang Mbak Livia utus reporter, cek hotel-hotel di Jakarta. Hari-hari ini Mbak Livia sulit sekali untuk mendapatkan hotel yang kosong di Jakarta. Banyak yang diisi oleh tidak di pemerintah daerah tentu ya, tetapi juga swasta dan sebagainya, yang itu menunjukkan bahwa perilaku belanja kita memang pada tingkat tertentu itu tidak produktif. Belanja-belanja yang sifatnya konsumtif itu juga terjadi. Gitu. Oke, jangan sampai dipaksa belanja, tapi kemudian nanti malah kemudian tidak produktif atau kontraproduktif, begitu ya Pak Robert ya. Tapi nanti juga akan dijawab. Baik, nanti juga akan dijawab oleh Pak Bima Arya. Apakah kemudian tadi kalau kata Pak Robert, jangan-jangan ada yang sengaja ditahan-tahan belanjanya. Nanti kita juga akan tanya ke Kemendagri, bagaimana kemudian langkah Kemendagri untuk mendorong pemerintah untuk segera menyerap anggaran APBD yang masih mengendap di bank, tapi kita bahasnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Kostorius dulu. Pak Kostorius, kalau tadi sudah dibedah satu-satu kira-kira apa saja penyebabnya, tapi kalau menurut Anda dan juga Kemendagri, kira-kira penyebab utamanya masih rendah serapan anggaran daerah tahun ini itu apa, Pak Kostorius? Ya, terima kasih Livi, dan juga selamat sore Pak Wali Kota, Pak Bima, yang saya hormati, dan juga rekan-rekan Pak Robert dari Pak Kori. Ya, kalau kita di Kemendagri memang sudah mengidentifikasi sebab utama ya dari rendahnya penyerapan belanja di APBD. Ada 8 yang menurut kita berdasarkan analisis kita. Yang pertama tentu benar yang dikatakan Pak Wali Kota, memang satu adalah adanya pembatasan fisik PPKM. Ini banyak memang menghambat mobilitas di daerah, khususnya untuk pengerjaan proyek fisik yang relatif besar dan tersebar. Yang kedua, benar dari Pak Wali Kota, benar juga ada keterlambatan di dalam perencanaan detail di ED-nya ya. Yang sebenarnya kalau kami di Kemendagri sebenarnya ini bisa disiasati sih dengan sistem lelang dini, artinya ya, itu Pradipa. Tapi nanti kita bicarakan itu. Dan lalu juga memang ada yang belum dicatat memang ya kan. Jadi singkatnya ini dari 8 penyebab ini, ada yang bersifat teknis administratif, ada yang bersifat situasional given seperti COVID ya kan, ada yang bersifat birokratis dan regulatif. Nah, khusus juga di dalam tahun anggaran 2021 ini
kami mengidentifikasikan juga yang bersifat biro regulatif ini adalah pinjaman pen misalnya ya. Pinjaman pen itu dalam rangka pemulihan ekonomi akan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan ya. Banyak sudah dicatat oleh teman-teman pemerintah daerah yang meminjam ya. Namun belum bisa melakukannya karena belum diadakannya pencairan pinjaman tersebut kan gitu. Tapi sudah manifest tercatat di APBD-nya sebagai ya uang masuk ya kan. Sehingga memang karena uangnya belum turun, belum cari ya, belum bisa dilaksanakan. Nah ini berproses. Jadi kita tidak boleh ya atau baiknya kita berpikiran positif saja bahwa memang benar kalau dibandingkan realisasi pendapatan baik provinsi, kota, kabupaten dan realisasi belanja memang ada gap ya. Nah, namun kita langsung menjudge bahwa Pemda menimbun uangnya untuk deposito tidak ya kan. Nah, oleh karenanya di sini kita di Kemendagri dari 8 klaster penyebabnya, maka kita terapi sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden pada rapat tanggal 17 November yang lalu kepada Bapak Mendagri untuk segera kita adakan percepatan, ya kan, percepatan realisasi belanja. Tentu seperti Pak Robert juga mengatakan dengan mengutamakan kualitas daripada pekerjaan tersebut dan akuntabilitas juga. Maka langkah-langkah yang kita tempuh adalah yang pertama memang mengadakan rakor mingguan, mengecek satu persatu, ya kan. Kita identifikasi 20 terbaik yang mana dan mengapa, 20 yang terendah mengapa dan bagaimana solusinya. Itu kita Bapak Mendagri langsung memimpin. Lalu yang kedua adalah Bapak Mendagri juga memerintahkan ke Pemda, khususnya ke Ketua TAPD. Di sanalah seluruh proyek dikelola, lelang dan segala macam yang dikepalai oleh Pak Sekda. Perintahkan lewat Pak Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar 2 kali seminggu mengadakan pengendalian, ya kan, pengendalian pelaksanaan program-program. Bila ditemukan misalkan percepatan ya silakan. Misalnya percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah, itu tinggal bayar, ya kan. Hanya saja memang ada masalah-masalah birokratis. Maka Bapak Menteri mengatakan, ya kan, hambatan birokratis itu bisa kita terapi misalnya, ya, sambil menunggu verifikasi daripada ketua tim verifikasi pimpinan rumah sakit, maka surat tugas, surat pertanggungjawaban mutlak dari nakes tersebut sudah bisa untuk membayarkan. Dan juga bansos, ya, masih banyak yang masih harus dibayarkan dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ini sebenarnya inti dari situasi ini sebenarnya untuk merapatkan sinergitas pusat dan daerah sembari memberikan solusi-solusi yang bersifat solutif lah kepada daerah dan sama-sama memang harus kita seperti Pak Wali Kota katakan harus kita cari jalan keluar yang bersifat jangka panjang sehingga tidak terulang-ulang. Itu dia tadi. Harus ada solusi yang solutif lah paling tidak. Kalau tadi Pak Bima Arya juga sudah katakan bahwa harus ada langkah yang kemudian jangka panjang karena ini selalu berulang setiap tahun. Kalau Pak Robert, menurut Anda solusi yang solutif itu menurut Anda seperti apa Pak Robert? Solusi yang komprehensif mestinya ya, dalam artian menyeluruh ya dari hulu sampai hilir. Hulunya itu apa? Sejak perencanaan. Kan seringkali gini Mbak Livia, perencanaan kita itu memang sejak tahap awal itu sudah tidak berorientasi pada bagaimana kemudian kualitas belanja itu dilakukan. Ya, integrasi perencanaan dan penganggaran satu isu. Kemudian kedua adalah ada soal-soal teknis kecil, misalnya apa benar memang tahun anggaran kita itu harus berjalan seperti sekarang mulai Januari hingga Desember gitu. Dulu kita mulai Maret sampai dengan Februari akhir. Hitungannya soal cuaca segala macam itu perlu dipikirkan karena kalau kita mulai Januari hingga Desember itu kita nggak pernah hitung bahwa November Desember itu adalah musim puncak hujan misalnya sehingga kemudian pekerjaan-pekerjaan fisik tidak bisa dilakukan. Itu kemudian soal juklak juknis yang seringkali terlambat. Kemudian juga e-katalog. E-katalog ini di banyak Pemda baru bisa dibuka itu kan sekitar bulan Juni gitu kan. Kalau bulan Juni ya baru kemudian pengerjaannya itu setelah itu. Kemudian juga soal lelang. Lelang di kita itu Mbak Livia, setelah APBD disahkan di sekitar akhir November, kemudian proses DIPA, kemudian proses administrasi, biasanya lelang itu baru dimulai bulan Maret. Nah kalau bulan Maret baru mulai lelang, ini kemudian pengerjaannya sekitar bulan Mei atau Juni. Kalau itu berarti tersundur ke belakang. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita perlu pikirkan. Ada problem hukum.
ketidakpastian regulasi yang membuat kemudian Pemda itu sangat berhati-hati. Kita tidak hanya berharap mereka inovatif, bahkan setidaknya menjalankan apa yang sudah ada saja sudah satu persoalan buat mereka. Kemudian kedua, soal politik. Politik ini juga kan soal dinamika di daerah sendiri, di mana kalau kemudian antar DPR dan kepala daerah itu sudah susah atau sulit untuk mengesahkan APBD secara cepat, maka tentu kemudian makin mundur gitu kan. Dan kemudian juga dalam kerangka pengawasan. Saya juga seringkali ini Mbak Livia bertanya gitu ya, sebenarnya di mana DPRD ya dalam proses pengawasan terhadap APBD yang katakanlah daya serapnya rendah. Kita ini kan selalu ributnya di pusat. Di daerah sendiri jangan-jangan DPRD-nya juga tidur saja gitu. Dia nggak mengawasi. Kenapa harus Kemendagri terus yang harus mendampingi dan kemudian monitoring tiap minggu? Ada DPRD yang bisa melihat itu dari sisi makro dan politiknya, kenapa kemudian terjadi perlambatan. Dan kemudian tentu adalah soal kapasitas teknis gitu ya. Di masa pandemi ini memang Mbak Livia kita itu sulit untuk melakukan belanja-belanja kegiatan langsung di masa pandemi ya. Yang membuat kemudian memang akhirnya belanja-belanja kecil yang bisa dilakukan dan itu tidak akan membantu penyerapan yang maksimal gitu ya. Oke, saya ke Pak Castorius. Tapi percepatan penyerapan anggaran ke sektor produktif apa saja yang bisa dilakukan saat ini secara strategis? Kalau kita bicarakan waktunya sekitar 1 bulan lagi menuju 2021 selesai. Ya, itulah yang menjadi tekanan dari arahan Bapak Mendagri pada rakor seluruh gubernur bupati dan wali kota. Ada minimum 4 hal yang diarahkan oleh Bapak Menteri untuk percepatan realisasi belanja. Yang pertama adalah itu perintah untuk optimalkan ya kinerja dari OPD karena di sana para fakir. Kedua, tingkatkan realisasi belanja bansos dan jaring pengaman sosial lainnya, dan juga ya program-program yang sudah direncanakan, sudah ada di dalam RKPD, sudah ada dalam dokumen perencanaan pemulihan ekonomi yang melibatkan para UKM di daerah. Ya, nah lalu yang ketiga adalah realisasikan, bayarkan INAKESDA, insentif tenaga kesehatan di daerah. Dan lalu Bapak Mendagri juga mengatakan bila ada ditemukan proyek-proyek yang memang sudah tidak mungkin dilaksanakan tahun ini, tetapi dengan pagu yang cukup besar, maka reschedule ya kan, alihkan ke program bansos. Padahal seperti misalnya yang paling baru ini pemerintah sedang merealisasikan ya bantuan langsung tunai ke target grup yang namanya kemiskinan ekstrim. Itu sudah ada by name, by address. Mereka akan mendapat 1 juta per KPM. Nah, ada di 35 kabupaten kota, 7 provinsi. Nah, ini akan dibayarkan ya. Ini mereka mengalami kemiskinan ekstrim. Untuk ya merealisasikan yang realokasi tahun 2021 sebesar 80% dari DAU dan DBH yang memang sudah umumnya daerah sudah selesai realokasi, ada beberapa daerah yang belum. Namun kalau kita lihat data-datanya, berapa ke sektor kesehatan, pendidikan, dan juga JPS masih agak rendah. Maka oleh karenanya tinggal bayar. Nah itu arahan dari Bapak Menteri. Nah yang kedua adalah Bapak Menteri akan setiap minggu mengadakan rakor untuk memantau pergerakan itu. Memang benar tadi ada memang saya catat tadi yang untuk solutif jangka panjang Pak Robert benar. Memang satu-satunya memang kita untuk solutif jangka panjang adalah mereformasi disiplin anggaran kita khususnya sampai ke daerah agar disiplin waktu, disiplin tujuan, dan disiplin prosedur. Nah, kita ini ada semacam kultur anggaran yang mewabah sekarang itu, yaitu yang disebut dengan hockey stick effect, ya kan? Di akhir tahun itu baru disebut, kan begitu, seperti hoki ya. Nah, ini memang harus diubah. Tapi Mbak Livi, mohon izin, memang kondisi kita akui kondisi kita karena COVID ini sangat begitu memang berat ya. Ada banyak pembatasan yang memang kita harus akui ya kan, sangat menghimpit daerah, ruang gerak daerah. Tetapi memang ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini tantangan ini harus kita buat jadi peluang untuk nanti tahun depan akan lebih baik. Saya kira Pak Wali Kota yang ketua asosiasi kota pasti sangat memperhatikan ini dan kami juga memantau beliau sangat Pak Bima sangat begitu concern tentang ini untuk bisa bersama-sama hubungan pusat dan daerah di dalam rangka pemulihan ekonomi dan target ekonomi kita agar bisa tercapai. Ya. Saya ke
Bima Arya, tapi kalau kita bicara soal tadi ada beberapa aturan yang dikatakan regulasi yang justru menghambat kepala daerah dalam menyerap anggaran. Tapi kalau tadi semangatnya bersama adalah butuh reformasi untuk kemudian efektivitas penggunaan anggaran belanja daerah. Menurut Anda mulai dari mana reformasi itu harus dilakukan? Yang disampaikan oleh Pak Castorius Sinaga dan Pak Robert itu betul sekali. Petanya memang seperti itu. Ya. Beliau berdua sangat paham. Jadi tidak bisa disederhanakan seperti apa yang menjadi headline media hari ini. Kepala daerah menimbun, kepala daerah menyimpan di bank, ya nggak seperti itulah. Jadi tolong diluruskan sama-sama. It's not that simple. Tidak sesederhana itu. Ini persoalan kompleks. Mulai dari perencanaan, pembahasan dengan dewan, kemudian implementasi kegiatan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Jadi yang harus kita benahi seperti kata Bang Robert tadi ya betul-betul dari ujung ke ujung begitu. Pada intinya begini, kita itu sekarang terjebak oleh apa yang kita lakukan sendiri. Ada dua dimensi ini. Satu efisiensi, yang kedua administrasi. Jadi kita ini punya kemauan dua-dua yang sekali bertabrakan. Kita didorong untuk efisien, ayo dong serap, ayo dong cepat, ayo dong bergerak gitu kan. Tapi di sisi lain harus transparan. Harus akuntabel, prosedur, tahapan. Ini dua-dua ini nggak sinkron. Nah, jadi selama dua-dua ini kita nggak firm, mana yang harus kita prioritaskan, ya ini akan selalu terjadi. Harus selalu terjadi. Ya. Jadi kalau ingin kehati-hatian, ingin prudent, konsekuensi seperti ini agak lambat. Gitu. Jadi dalam banyak hal, seringkali kepala daerah ini mengambil risiko. Ya sudah saya ambil risikonya. Ini harus jalan, harus cepat. Ini eksekusi. Saya marahin misalnya kepala dinas yang nggak berani. Tapi kan kalau kemudian saya tersangkut kasus hukum, belum tentu juga semua membela, ya kira-kira begitu. Jadi banyak nggak enak sebetulnya di daerah ini. Kita dituntut banyak, tapi risikonya juga besar. Nah ini harus clear dulu. Belum lagi kita menyamakan juga persepsi dengan APH, dengan teman-teman kejaksaan, dengan teman-teman kepolisian. Mana yang administratif, mana yang masuk pidana, ya mana yang ada mens reanya, mana yang hanya kelalaian, kan itu harus clear. Sampai hari ini belum clear. Dan ini menyumbang juga persoalan-persoalan rendahnya serapan tadi. Baik, Pak Castorius dijawab. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Sampai saat ini belum clear, jadi selesaikan dulu akarnya, biar kemudian nanti jelas para kepala daerah. Mau dipercepat anggaran belanjanya, kita belanjanya lebih cepat, atau kita harus lebih hati-hati, yang mana dulu nih? Ya, itu bagus sekali apa yang dikatakan Pak Wali Kota. Jadi bisa saya jawab di sini yang juga sudah merupakan satu komitmen dari Bapak Mendagri untuk membantu memfasilitasi teman-teman di Pemda agar realisasi APBD ini bisa berlangsung lebih cepat. Dari 4 strategi yang ditempuh ya oleh Bapak Mendagri dan sudah dikomunikasikan ke teman-teman di daerah itu, yang pertama itu tadi yang saya katakan ya, bentuk TPAD dan 2 kali seminggu harus memantau. Kedua, ya Bapak Mendagri sudah memerintahkan PLH Dirjen Keuda Kemendagri untuk membentuk tim khususnya 20 daerah yang terendah dan lalu turun ke daerah, fasilitasi hambatannya seperti apa. Nah yang ketiga korelatif dengan apa yang dikatakan Pak Wali Kota Pak Bima adalah koordinasi dengan KPK, BPKP, dan LKPP oleh Kemendagri di dalam rangka gerak percepatan realisasinya akan dilakukan. Sehingga teman-teman di daerah itu ya tidak merasa ragu, ya kan memang faktor ini sangat penting kalau ini sesuatu yang kita pantau bisa menghambat. Nah itu dalam waktu dekat akan diadakan rakor bersama para APH, KPK, BPKP, LKPP agar juga memperhatikan sehingga daerah itu merasa firm. Ya, yakin, oke, koridor-koridor ini bila tidak dilanggar, tidak ada menstria, tidak ada masalah. Nah, yang terakhir adalah Mbak Liti, izin Mbak Liti, ya kan. Nah, Bapak Mendagri juga, ya kan, meminta jajarannya agar klaster penyebab ini secara sistematik ini bisa kita atasi dengan cara ya berdiskusi dengan stakeholder seperti dikatakan Pak Robert tadi, ya kan. Ya bagaimana bisa cepat lelang, LPSE-nya baru buka bisa diakses bulan Juni. Padahal Bapak Presiden mengatakan lelang saja bulan November, Desember, Januari sudah bisa langsung dilaksanakan. Nah ini kita sedang juga berkoordinasi dengan LKPP agar dimajukan, ya kan.
katalog LPSE-nya, sehingga memang proses lelang itu tidak terlalu berbelit-belit, tetapi dengan tetap ya di atas koridor akuntabilitas dan juga kualitas kinerja yang sudah direncanakan di dalam dokumen RKPD. Ya. Artinya kalau kita mau mempercepat penyerapan anggaran, aturannya juga jangan sampai terbelit-belit, jangan sampai juga kemudian aturannya tidak jelas. Kalau tadi katanya Pak Bima Arya, mana yang ranah kemudian pidana, mana yang kemudian seperti itu, betul Pak Bima Arya? Iya betul. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Bima Arya, Pak Castorius, dan juga Pak Robert Andi Jaweng. Nanti kita akan juga melihat bagaimana seefektivitas mana kemudian nanti penyerapan anggaran belanja di daerah ini.